Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video bedah buku Juknis Kemopropilaksis Kusta. Saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan kemopropilaksis kusta, halaman 13. Yang namanya kegiatan atau program yang besar, sasarannya juga besar, terus melibatkan sumber daya yang banyak. Tentunya kesuksesannya akan dipengaruhi dari bagaimana kita melakukan perencanaan dengan baik dan matang, ya. Maka kita bahas dalam video kali ini tentang perencanaan. Perencanaan itu ada tiga. Yang pertama, kita harus menyiapkan data epidemiologis. Yang kedua, nanti kita merencanakan lokus dan pendekatannya apa. Dan yang ketiga, kita harus merencanakan anggaran dan logistiknya. Kita bahas satu persatu, ya. Perencanaan ini yang jelas kita harus melakukannya jauh sebelum hari pelaksanaan, ya. Paling tidak paling dekat adalah 1 tahun. Apalagi tentang anggaran, Anda tahu sendiri kan, yang namanya anggaran kita harus jauh waktu kita sudah merencanakan RKA-nya seperti apa dan sebagainya, ya. Nah, ini tentang data epidemiologi. Ada data yang memang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum Anda melakukan berbagai macam perhitungan, anggarannya, tenaganya berapa dan sebagainya. Semuanya tergantung dari data yang ada ini. Data epidemiologi disiapkan, lalu Anda melaporkannya kepada jenjang yang lebih atas. Data ini berguna untuk menganalisa. Nanti misalkan bagian atasan Anda, misalkan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kemenkes, itu di situ akan menganalisa dari data-data yang ada, apakah ini nanti cocok untuk misalkan dilakukan kegiatan kemopropilaksis menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu seperti itu. Nah, ini ada beberapa data yang harus disiapkan. Saya akan membacakannya, ya, sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan itu apa. Yang pertama, register kohort 5 tahun terakhir. Register kohort 5 tahun terakhir itu artinya buku monitoring, maksudnya triwulan itu. Ya, Anda harus menyediakan data 5 tahun terakhir itu untuk metode pendekatan blanket. Yang berikutnya, register kohort 3 tahun terakhir itu untuk pendekatan partisipasi masyarakat dan pendekatan kontak. Yang berikutnya, jumlah penduduk berdasarkan golongan umur. Ini untuk semua metode pendekatan. Ini nanti berguna untuk menghitung kebutuhan rifampicin per golongan umurnya berapa, persediaannya berapa miligramnya. Lalu jumlah kepala keluarga ini dibutuhkan untuk pendekatan partisipasi masyarakat. Seperti kita tahu, partisipasi masyarakat ini cocok untuk kriteria wilayah-wilayah yang padat penduduk. Nah, padat penduduk itu bisa dilihat dari jumlah kepala keluarga dalam suatu daerahnya berapa, seperti itu. Yang berikutnya, jumlah kasus indeks per desa 3 tahun terakhir termasuk tahun berjalan. Ini dibutuhkan untuk metode pendekatan partisipasi masyarakat dan kontak. Jumlah indeks kasus. Indeks kasus itu artinya kasus yang terdaftar, baik kasus lama maupun kasus baru, termasuk tahun berjalan. Maksudnya begini, tahun berjalan berarti misalkan nih, ini kan tahun 2024, ya kan? Kita sedang melakukan perencanaan untuk tahun 2025. Nah, berarti 3 tahun terakhir itu berarti dari 2023, 2024 yang sekarang, dan 2025. Tahun berjalannya 2025, karena kita kan mau melakukan kemo di 2025. Nah, tahun 2023 datanya kan sudah ada indeks kasusnya. 2024 sudah ada sebagian karena kita di pertengahan 2024. Nah, tetapi 2024 ini kita menggunakan jumlah indeks kasusnya adalah menggunakan ramalan kita atau target kita. Di 2024 kita menemukan kasus baru itu berapa. Di 2025 juga kita melakukan proyeksi, nanti target kita berapa, ya, seperti itu. Cara melakukan proyeksi, cara melakukan perhitungan target Anda sudah tahu, ya, tentunya, ya, yaitu targetnya CDR-nya berapa. Kayak misalkan saya 11 per 100.000 penduduk. Nah, dari jumlah penduduknya berapa, lah itu per kabupaten segitu. Terus nanti diberikan ke kecamatan. Kecamatan kalau saya caranya adalah 5 tahun terakhir setiap kecamatan atau puskesmas itu rata-ratanya berapa, lah itu proporsionalnya berapa per temuan kasus kabupaten berapa, terus dikali targetnya berapa. Itu caranya seperti itu. Yang berikutnya, jumlah nama kontak. Jumlah dan nama kontak per kasus indeksnya, baik kontak serumah, kontak tetangga maupun kontak sosial. Jumlah dan nama kontaknya. Nah, ini digunakan untuk pendekatan partisipasi masyarakat dan kontak. Pendekatan partisipasi masyarakat kan kontak eratnya sasarannya adalah 50 orang. Kalau pendekatan kontak sasarannya adalah 20 orang kontak erat, ya, di sekitar rumah indeks kasus. Nah, itu jumlahnya berapa dan namanya siapa saja itu dilakukan pendataan terlebih dahulu. Jadi bukan kita langsung ke lapangan lalu ngasih rifampicin, tapi sebelumnya kita harus menggerakkan kader untuk melakukan pendataan. Jadi lebih presisi lagi, ya. Jadi datanya di sana itu ternyata bukan 50 orang, tetapi di situ
misalkan di situ wilayahnya, areanya, rumahnya itu sampingnya adalah persawahan, sehingga kontak eratnya jumlahnya tidak bisa 50 seperti itu. Atau yang asumsikan 50 ternyata di situ penduduknya jarang, kan bisa aja seperti itu. Yang diasumsikan kontak eratnya ada 20 ternyata di situ sudah ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang keluar kota dan sebagainya. Jadi kita butuh data yang presisi seperti itu. Nah, yang berikutnya jumlah kasus baru 3 tahun terakhir. Kalau tadi kan jumlah indeksnya 3 tahun terakhir termasuk tahun berjalan. Yang ini jumlah kasus baru 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu tidak beserta tahun berjalan. 3 tahun terakhir itu berarti yang sudah lalu. Misalkan ini 2024, berarti kita menyajikan data kasus baru 3 tahun terakhir, berarti dari 2023, 2022, 2021 seperti itu. Yang berikutnya, jumlah kasus baru 3 tahun terakhir itu hanya dibutuhkan untuk metode pendekatan blanket. Nah, yang berikutnya, peta lokasi dengan kasus kusta. Ini juga untuk metode pendekatan blanket saja. Peta lokasi itu maksudnya begini. Yang namanya pendekatan blanket itu kan kita akan menyisir semua area, ya. Misalkan sebuah dusun atau desa yang bentuknya areanya adalah sebuah kepulauan. Kita akan menyisir semua pulau itu. Nah, karena kita akan menyisir semua pulau itu, nah kita biar bergeraknya efektif, langsung tertuju dan efisien, nggak buang waktu, maka kita perlu mapping gitu loh. Peta dalam pulau itu tuh persebaran rumahnya ada di mana saja. Ya, jangan sampai kita menyasar nggak karuan, ternyata di situ nggak ada perumahan, ternyata di situ adalah areanya hutan-hutan seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi dengan mapping kita akan lebih jelas kemana saja. Yang berikutnya, angka penemuan kasus baru atau CDR. Ini bisa, data ini dibutuhkan untuk semua jenis metode pendekatan. CDR kapan berarti? Ya CDR yang tahun kemarin, berarti tahun 2023 seperti itu. Yang berikutnya, jumlah dan proporsi cacat di antara penderita baru. Jumlahnya berapa? Ya, terus proporsi cacatnya berapa persen per wilayah puskesmas, boleh seperti itu. Di antara penderita baru ini dibutuhkan untuk semua jenis pendekatan. Yang berikutnya masih dibutuhkan untuk semua jenis pendekatan, yaitu jumlah dan proporsi kasus anak di antara penderita baru. Jumlahnya berapa, proporsinya berapa persen. Lalu jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan untuk semua jenis metode pendekatan. Nah, ini perlu. Tenaga kesehatan berapa, kader berapa. Ini bukan hanya yang ada, tetapi yang mau, yang bisa diajak untuk ikut kegiatan ini. Anda misalkan di puskesmas tertentu ini perawatnya berapa, bidannya berapa, tetapi mereka kan tidak ikut semua. Mereka kan ada yang melakukan kegiatan yang lain, rutinitas yang lain, tugas-tugasnya mereka sendiri dan sebagainya. Jadi yang ditulis di sini adalah data yang nakes yang bisa Anda ikut sertakan dalam kegiatan kemoprofilaksis ini. Sumber dayanya, oh ini perawatnya ada sekian yang bisa ikut, bidannya ada sekian, tenaga promkesnya ada sekian, dokternya ada sekian, tenaga administrasinya ada sekian, seperti itu. Kader juga demikian. Siapa sih kadernya, jumlahnya per desa, seperti itu. Nah, lalu berikutnya, data yang dibutuhkan untuk semua jenis metode pendekatan adalah logistiknya. Logistiknya ada berapa? Ada berapa obat MDT, rifampicin-nya ada berapa, logistik KIE atau media promkesnya. Media promkes itu bisa aja misalkan banner yang rencana Anda pengadaan atau rencana Anda dapatkan dari bantuan dari misalkan dari NLR, dari Kemenkes atau dari provinsi atau dari kabupaten. Kira-kira yang mau mendapatkan bantuan seperti itu ada berapa, alokasinya ada berapa. Itu semuanya didata sehingga nanti kalau kita pelaksanaan, kita tahu nih mau menyebarnya kemana saja. Kita tahu nih alokasi segini dengan sasarannya berapa sih, ini jumlahnya. Kalau misalkan leafletnya cukup banyak, berarti masing-masing sasaran itu, masing-masing kontak erat bisa kita kasih satu persatu leaflet. Oh, karena ini terbatas maka tidak bisa setiap sasaran, tetapi hanya setiap kepala keluarga, seperti itu ya. Leaflet, kipas penyuluhan itu kipas yang ada ada tulisan tanda utama kusta dan sebagainya, seperti itu, yang kira-kira itu bisa bernilai edukasi, seperti itu. Atau misalkan ada poster atau kalender, seperti itu ya, atau lembar baliknya, seperti itu. Baik yang Anda sudah punya maupun rencana pengadaan, seperti itu. Yang berikutnya, setelah kita merencanakan menggunakan data-data epidemiologi seperti itu, perencanaan yang kedua adalah tentang lokus. Lokus itu berarti area, dan metode pendekatan yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan ya, metode pendekatan itu ada 3 seperti itu, dan kriterianya apa saja. Intinya, sebuah kabupaten atau kota yang mengadakan kemoprofilaksis itu bisa menggunakan berbagai metode pendekatan. Entah itu blanket, entah itu metode pendekatan partisipasi masyarakat maupun pendekatan kontak. Dalam satu kabupaten kota itu bisa menyelenggarakan dengan
lebih dari satu metode. Nah, karena tergantung karakteristik tiap daerahnya. Misalkan, oh di saya ada daerah yang memang penyebaran kasusnya adalah merata, menyebar. Ya, menyebar itu artinya di sini indah kasus ya. Berarti dia kan faktor risikonya atau orang yang berisiko tinggi untuk tertular adalah kontak eratnya masing-masing. Jadi kantong-kantong resikonya ada di masing-masing indah kasus itu. Karena menyebar, ya kita fokusnya ke kantong-kantongnya itu aja, ke orang-orang populasi resikonya saja. Itu namanya cocoknya adalah pendekatan yang kontak seperti itu. Tetapi kalau kasusnya tidak menyebar, mengumpul, ya, mengklaster penderitanya, di situ juga endemis tinggi, lah terus stigmanya juga tinggi. Nah, ini cocoknya adalah pendekatan partisipasi masyarakat seperti itu. Lalu kalau misalkan kita punya pedukuhan atau desa yang berupa kepulauan, aksesnya sulit ke sana, nah, terus akses dari pelayanan kesehatan terutama kustanya juga kurang, tenaga kesehatan kita juga jarang ke sana, terisolir seperti itu, membutuhkan waktu perjalanan beberapa waktu untuk ke sana. Di sana juga endemisitasnya tinggi. Nah, metode pendekatan yang digunakan yang paling baik, yang paling pas adalah pendekatan blanket, di mana kita akan memberikan seluruh penduduk yang ada di kepulauan tersebut untuk kemoprofilaksis. Nah, tentunya juga ada golongan usianya ya, yaitu 2 sampai dengan 60 tahun. Nah, jadi seperti itu guys, kita menilai karakteristik daerah kita tuh seperti apa dan lalu pendekatannya seperti apa. Tetapi untuk bisa memutuskan ini pendekatannya seperti apa, Anda harus konsul kepada instansi di atasan Anda. Ya, boleh dia usul ini karakteristiknya seperti ini, maka kita usulkan pendekatannya adalah seperti ini. Ada beberapa desa yang karakteristiknya seperti ini, membutuhkan pendekatan seperti ini, diusulkan ke atasannya. Jadi ini harus sepengetahuan dan seizin dari instansi di atasmu. Kalau Anda puskesmas berarti Anda izin ke dinas kesehatan kabupaten. Nah, kabupaten juga harus konsulkan ke atas seperti itu ya. Karena ada juga pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sehingga kita metode pendekatannya bisa mix atau campuran. Kayak dulu di saya di Kabupaten Tegal begini, ada sebuah desa, nah lalu di breakdown lagi ternyata ada RT tertentu, RT 12 dan RT 14 dari desa X, di situ dengan CDR yang sangat tinggi, tidak hanya lebih dari 5/100.000 penduduk, tapi itu lebih dari 180 lebih ya CDR-nya per 100.000 penduduk, hanya 2 RT saja. Nah, endemisitas tinggi, oke, kepadatan penduduk juga lumayan, tetapi itu bukan daerah terisolir. Nah, maka dari itu setelah saya konsul ke atasan, ke provinsi dan Kemenkes, disarankanlah, oh kalau gitu mix aja, campuran antara metode pendekatan partisipasi masyarakat, pendekatan blanket dan pendekatan kontaknya dicampur seperti itu. Nah, jadi akhirnya pada 2 RT tersebut kita lakukan mini blanket, berarti kita memberikan kemoprofilaksis kepada seluruh penduduk di 2 RT itu saja. Jadi meskipun itu bukan daerah terisolir, akses kesehatan, pelayanan kesehatan juga bagus, kita ke sana juga tidak sulit ya, daerahnya tidak sulit dijangkau seperti itu. Tetapi karena ini dengan kepadatan yang tinggi dan CDR-nya luar biasa tinggi, maka kita melakukan semacam kayak blanket tapi mini, tidak seluruh penduduk desa, tetapi hanya RT-RT tertentu saja seperti itu. Itu juga bisa dilaksanakan. Ya, makanya Anda konsul dulu ke atasanmu biar nggak bingung. Yang berikutnya, penyusunan rencana anggaran dan logistik. Nah, apalagi ini nih, anggarannya kita perlu dana untuk melakukan kegiatan besar seperti ini. Logistiknya juga harus dipersiapkan. Untuk anggaran dan logistik, ini anggaran itu kita harus merencanakan di masing-masing lini. Ya, dari dinas kesehatan provinsi apa yang harus dianggarkan, kabupaten apa yang harus dianggarkan, puskesmas apa yang harus dianggarkan. Ini paling tidak standar minimalnya itu ya. Yang pertama, di tingkat provinsi. Tingkat provinsi perlu menganggarkan kegiatan untuk sosialisasi kepada pemangku kepentingan, termasuk membentuk tim ahli di provinsi. Maksudnya begini, di tingkat provinsi kita perlu membentuk tim ahli, tim komisi ahli, komli kusta. Maksudnya adalah barangkali ada kejadian ikutan pasca pemberian obat obat kusta, obat kemoprofilaksis, di mana itu serius gejalanya, tandanya, dan mungkin kegawat daruratannya sehingga perlu dirujuk sampai ke level provinsi. Nah, level provinsi nanti ada komlinya. Komlinya di situ memutuskan apakah iya betul ini KIPO, kejadian ikutan pasca pemberian obat, atau ini adalah penyakit yang lain. Ya, seperti kayak komli DBD kan ada di level provinsi. Nah, ini untuk kegiatan kemoprofilaksis Anda bisa membentuk komli khusus untuk kegiatan kemoprofilaksis kusta seperti itu. Nah, tentunya untuk membentuk seperti itu kan berarti kan butuh anggaran, butuh dana pertemuan dan sebagainya. Tidak hanya sekedar membuat SK, ya kan?
Lalu berikutnya, sosialisasi untuk pemangku kepentingan. Maksudnya begini, barangkali sebuah provinsi itu akan mengadakan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu atau seremonial, peresmian untuk secara serentak melakukan kegiatan kemoprofilaksis di provinsi tersebut. Nah, itu kan tentunya membutuhkan macam-macam toh ya, ada undangan, ada pertemuan-pertemuan seperti itu, seremonial seperti itu, mengundang pejabat dan sebagainya, itu membutuhkan anggaran. Nah, itu harus dianggarkan ya. Yang berikutnya, cetak media, KIE atau promosi kesehatan di level provinsi. Tadi ada pertemuan-pertemuan orang-orang penggede-penggedenya, pejabat-pejabat dan sebagainya, kan kita perlu juga membuat misalkan baliho, ada misalkan banner, ada leaflet dan sebagainya, itu kan juga perlu. Berarti itu harus direncanakan terlebih dahulu. Yang berikutnya untuk supervisi. Nah, barangkali dari provinsi akan terjun ke lapangan pas hari H, pas pelaksanaan atau pas sweeping atau pas lagi melakukan pertemuan orientasi kepada petugas atau kepada kader. Nah, itu kan untuk datang ke lapangan seperti itu kan berarti harus menghitung toh kabupaten mana saja yang harus dikunjungi, jaraknya berapa, transportasinya, SPPD untuk petugas, untuk supir dan sebagainya. Seperti itu. Lalu anggaran yang harus disiapkan di level kabupaten kota di dinas kesehatan ini apa saja? Yang pertama, advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Ingat, ini adalah kegiatan yang besar, apalagi memberikan obat dalam jumlah yang banyak lalu menyebar seperti itu, apalagi obatnya diberikan ada efek sampingnya, pipisnya berwarna merah seperti itu kan. Nah, tentunya ini butuh sosialisasi ya, dan juga butuh dukungan dari berbagai pihak. Misalkan di level kabupaten undang dinas Bapermades atau untuk perencanaan Bapeda atau misalkan BPKAD seperti itu ya. Jadi tidak hanya lintas program tapi juga lintas sektor seperti itu, bidang-bidang yang lain, lalu dari dinas-dinas yang lain. Tentunya ini sosialisasi membutuhkan perencanaan anggaran. Yang berikutnya, orientasi petugas dan kader. Nah, kalau di saya dulu hari pertama ngundang kepala puskesmas. Di situ kita kasih tahu dulu nih kegiatan kemoprofilaksis itu apa sebenarnya. Terus hari kedua dan ketiga, karena di saya puskesmas ada 29, lumayan banyak, dipecah jadi 2. Nah, hari kedua itu sebagian puskesmas programmernya ikut, lalu sebagiannya lagi di hari ketiga. Nah, itu semacam kayak pelatihan ya, dari pagi sampai sore kita memaparkan banyak materi, dari mulai pengantarnya, terus perencanaan kemoprofilaksis seperti apa, pelaksanaannya, monefnya seperti apa, pencatatan pelaporan seperti apa, bahkan kita melakukan simulasi. Ini edukasinya tuh seperti apa saja sih, bahkan ada skripnya yang diomongin dalam edukasi seperti apa, lalu kita menjelaskan efek samping obat itu seperti apa, seperti itu didemonstrasikan, disimulasikan seperti itu ya. Itu kan jelas-jelas butuh dana. Yang berikutnya, pembuatan daftar sasaran, pendataan kontak penduduk, termasuk pemetaan dan penomoran rumah. Nah, kalau misalkan tadi pendekatan partisipasi masyarakat dan pendekatan kontak, kita kan perlu data kontak eratnya itu siapa saja ya, yang secara real, secara presisi, secara tepat di lapangan itu siapa saja yang akan menjadi sasaran. Nah, itu kan mungkin nanti yang akan bergerak adalah kadernya seperti itu. Nah, barangkali di level kabupaten itu juga perlu menganggarkan itu, tidak hanya di level puskesmas, misalkan dari dana misalkan DAU di level kabupaten seperti itu, APBD 2 kita menganggarkan untuk itu juga, karena ini kan besar. Jadi barangkali tidak puskesmas saja yang perlu sharing budget lah istilahnya seperti itu, di kabupaten juga menganggarkan seperti itu. Terus tadi saya katakan ada penomoran rumah. Nah, ini penomoran rumah itu maksudnya begini, untuk metode pendekatan blanket kita kan menyusur semua rumah yang ada di kepulauan tersebut kan, jadi semua rumah harus terkunjungi. Nah, kita itu perlu membuat sebuah kartu atau sebuah stiker ya, atau apa ya yang bisa ditempelkan di dinding rumah tersebut, lalu kita kasih tulisan itu nomor berapa. Penomoran itu bisa begini loh. Kalau dari buku ini itu yang dianjurkan adalah nomor rumah itu. Nomor rumah kan setiap rumah kan itu sudah ada nomornya ya. Sebenarnya seperti itu. Misalkan kayak nomor rumah saya 381 seperti itu. Tapi ada beberapa rumah juga yang tidak ada nomor rumahnya, hanya ada jalan berapa, gang berapa, RT RW berapa ya kan. Mungkin rumah itu yang tadinya 1 lalu dibagi menjadi 2 sehingga nomornya tidak ada pecahannya seperti itulah. Itu bisa kita lakukan penomoran menurut apa? Menurut nomor rumah yang sudah ada, atau kita membuat penomoran baru, nomor urut misalkan
oh Pak Bambang nomor 1, Pak Amir nomor 2. Nah seperti itu, kita nomori seperti itu, kita data. Lalu di saat kita pendataan ke lapangan sebelum pelaksanaan ya, kita ke sana menyampaikan informasi. Nanti akan ada kegiatan kemoprofilaksis metode blanket, yaitu semuanya akan dikasih obat kemoprofilaksis termasuk rumah ini. Nah rumah ini akan dipasangi nomor ya Bu, Pak, seperti itu, dipasang di situ Pak Bambang nomor 1, terus Pak Amir berikutnya nomor 2, seperti itu. Ini tujuannya adalah biar nanti petugas kita, nakes dan kadernya kalau sudah bergerak itu kan kita bagi areanya. Oh Anda mengunjungi area sini, yang dikunjungi adalah rumahnya Pak Amir, Pak Bambang, Pak Udin dan sebagainya. Ini nomornya ini, jangan sampai salah nomor, jangan sampai salah rumah ya, seperti itu. Jadi dengan adanya penomoran, kita itu tepat mengunjungi rumah mana, siapa yang belum dan sebagainya, tanggung jawabnya masing-masing tenaga kesehatan itu jelas mengunjungi siapa saja, seperti itu. Nah tentunya membuat kartu atau stiker seperti itu, penomoran ya itu kan butuh dana dan Anda yaitu harus direncanakan. Yang berikutnya, nah pas kunjungan ke rumah ini hari-hanya ya jelas Anda harus menganggarkan dengan baik. Kira-kira satu OH atau orang per hari itu butuh berapa petugas? Nah minim-minimnya adalah 2 orang petugas nakesnya ya, cowok cewek, karena kan yang diperiksa nanti di screening kan ada cowok cewek, biar untuk menjaga privasi cowok memeriksa cowok, cewek memeriksa cewek, seperti itu, plus 1 kader. Nah ini 1 tim seperti ini. Kita juga mempertimbangkan kekuatan fisiknya. Kita petugas sekuat-kuatnya satu hari mengunjungi berapa rumah sih? Paling 15-20 rumah, seperti itu. Jadi dengan sasaran sekian, petugasnya ada berapa, Anda bisa memperhitungkan berarti butuh berapa OH, berarti butuh uangnya berapa, untuk SPPD-nya berapa, untuk transportnya, untuk istilahnya apa, uang sakunya berapa, seperti itu. Nah terus setelah itu juga sweeping. Nah pada hari H mungkin kita tidak bisa mencakup sampai dengan target kita. Ingat ya, targetnya untuk pendekatan blanket itu adalah 80% dari total populasi. Lalu untuk targetnya dari pendekatan partisipasi masyarakat, kita targetnya adalah 90% dari kontak erat. Kontak eratnya 50 ya setiap kali indeks kasusnya. Untuk pendekatan kontak, kita targetnya adalah 80% dari kontak erat 20 orang tiap indeksnya. Nah pada hari pertama mungkin kita tidak bisa seperti itu, karena mungkin pas pelaksanaan ada orang yang sedang bekerja, ada orang yang sedang sekolah, yang kuliah, ada yang sedang bepergian dan sebagainya, sehingga tidak bisa kita temui saat itu juga. Nah ini kan untuk bisa mencakup semua sasaran, kita perlu melakukan sweeping pada hari yang lain yang sudah kita agendakan. Nah sweeping ini nanti kan berarti petugasnya juga ada 3 itu paling tidak ya, cowok cewek nakes dan 1 orang kader. Lah ini kan juga perlu anggaran. Itu sweeping juga harus dianggarkan. Yang berikutnya, media cetak KIE atau media promosi kesehatan yang tadi saya bilang itu juga harus direncanakan, harus dianggarkan di level kabupaten juga. Kabupaten misalkan tadi untuk sosialisasi, untuk advokasi lintas program, lintas sektor kan kita perlu membuat leaflet, kita perlu ada bannernya. Lalu misalkan ada pencanangan di level kabupaten, kita juga perlu ada media-media promosi, ada baliho dan sebagainya. Itu juga harus kita rencanakan. Yang berikutnya untuk supervisi. Untuk supervisi, misalkan kabupaten mau melakukan supervisi pas pelaksanaan, atau pas lagi perencanaan, atau pas lagi pelatihan kader, atau pas lagi sweeping. Nah ini berapa puskesmas yang akan kita kunjungi sebagai sampel, berapa jaraknya, berapa petugasnya, itu juga perlu kan SPPD atau transportnya. Yang berikutnya, jangan lupa makan minum. Nah ya, untuk petugas di lapangan, barangkali kita pelaksanaan seperti itu 1 hari kan itu kan butuh berapa jam ya kerja. Nah itu kan tidak hanya butuh uang transport atau uang saku saja, tetapi juga makan minum, itu juga perlu dihitung, dianggarkan. Yang berikutnya, pengambilan logistik ke provinsi dan distribusi ke puskesmas. Nah ini juga, kalau kabupaten ngambil ke provinsi, jaraknya itu berapa, bensinnya masuk tol apa enggak, berapa petugasnya, berapa kali mondar mandir ya itu. Terus distribusi ke lapangan, ke puskesmas, apakah selama ini distribusinya bagaimana, apakah bisa nitip ke instalasi farmasi, proses anfra, atau distribusinya mungkin dari puskesmas ngambil ke kabupaten, seperti itu juga perlu dianggarkan. Yang berikutnya, sekarang kita bahas rencana anggaran di tiap puskesmas. Nah, di level puskesmas kita juga perlu menganggarkan apa? Dari dana apa, misalkan box puskesmas. Nah, sekarang di box puskesmas dari pusatnya juga sudah ada menunya di situ, kemoprofilaksis sudah secara eksplisit menyebutkan kemoprofilaksis boleh dianggarkan dari box puskesmas, seperti itu. Atau dari kegiatan
pemeriksaan kontak erat. Nah, pemeriksaan kontak erat ini juga sama kan ya, karena di kegiatan kemoprofilaksis di dalamnya itu juga kan terintegrasi, di situ ada kegiatan pemeriksaan kontak erat. Jadi bisa menganggarkan dari kegiatan yang berbunyi seperti itu, pemeriksaan kontak erat juga bisa. Nah, terus sumber dana juga bisa dari mana? Dari dana BLUD misalkan seperti itu. Kegiatannya untuk apa saja? Yang pertama adalah sosialisasi. Tadi di level puskesmas harus menganggarkan untuk sosialisasi di desa-desanya, ya kan? Sebelum pelaksanaannya di masing-masing desa perlu melakukan sosialisasi. Atau barangkali mau dikumpulkan jadi satu di level wilayah puskesmas atau kecamatan seperti itu. Sosialisasi pas pertemuan, misalkan kepala desa, perangkat-perangkat desa seperti itu bisa melakukan sosialisasi di situ. Nah, tentunya ini juga perlu penganggaran. Oke, tokoh-tokoh masyarakat semuanya diundang ya. Tokoh-tokoh kuncinya itu tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh yang berpengaruh di situ, yang didengar di situ, tokoh adat dan sebagainya, kader-kadernya. Barangkali ada OYPMK yang pernah mengalami kusta di situ, yang kira-kira dia statusnya sudah terbuka dan malah bisa memotivasi orang-orang untuk menyukseskan kegiatan kemoprofilaksis seperti itu. Itu tokoh-tokoh kunci yang perlu diundang. Ya, yang berikutnya pembuatan daftar sasaran atau pendataan kontak atau penduduknya. Tadi pendataan kontak eratnya siapa saja. Misalkan untuk pendekatan partisipasi masyarakat, kita perlu mendata, satu indeksnya adalah 50 orang. Untuk pendekatan kontak, kita perlu mendata kontak eratnya 20 orang tiap indeksnya, itu didata. Kalau dinas kesehatan itu mungkin tidak cukup untuk menganggarkan, berarti di level puskesmas itu perlu menganggarkan juga sharing budget seperti itu. Atau sharing budget itu bisa sumber dana dari desa. Kita advokasi ke desa karena ini acara besar, jadi penganggarannya kalau misalkan hanya dari kabupaten saja kurang, maka perlu bantuan dari dana desa. Tolong Pak Kades, ini butuh anggaran, misalkan sharing budget, desa menanggung kadernya, kalau puskesmas menanggung untuk transport nakesnya seperti itu ya. Jadi ini harus komunikasinya yang baik ya. Ya, apalagi tadi tambahan misalkan barangkali perlu membuat nomor-nomor kalau mau pendekatan blanket, penomoran atau stiker. Bayangin semua rumah harus dibikin stiker, kan berarti kita perlu dana yang besar. Lalu dana untuk kunjungan pas hari hanya, tadi yang seperti saya katakan, ada satu timnya, ada 2 nakes, 1 kader. Barangkali dari kabupaten juga tidak cukup dananya, maka dari level puskesmas ini juga bisa menganggarkan untuk itu. Yang berikutnya untuk sweeping juga sama, bisa dianggarkan di level puskesmas juga. Untuk cetak media KIE, untuk media promosi kesehatan barangkali kurang, berarti puskesmas juga bisa menganggarkan dari situ. Ya, yang berikutnya untuk supervisi. Supervisi barangkali kepala puskesmas mau mengadakan supervisi ke desa-desa tertentu pas pelaksanaannya, pas sweepingnya, pas pertemuan di desa-desa seperti itu juga dianggarkan untuk supervisinya, pemantauan evaluasi. Lalu untuk makan minumnya, tadi ke lapangan kan juga butuh makan minum, misalkan kerjanya sampai sore, mengunjungi sampai 20 rumah, capek, itu kan butuh istirahat dan makan ya kan. Yang namanya orang kerja itu kan setiap 4 jam saja itu kan Kementerian Tenaga Kerja itu kan menganjurkan untuk istirahat setengah jam ya kan. Nah itu kan juga tentunya butuh makanan minuman, itu harus direncanakan juga, harus dianggarkan. Yang berikutnya, oke, sekarang kita masuk ke perencanaan logistiknya. Logistik itu apa saja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kebutuhan single dosis rifampicin sesuai dengan sediaan yang ada, sesuai dengan golongan umur yang dibutuhkan itu apa. Anda bisa simak video di YouTube, ketik Bagus Johan Maulana, perhitungan kemoprofilaksis, software perhitungan kemoprofilaksis. Di situ saya sudah ada, saya membuat link. Anda tinggal memasukkan indeks kasusnya berapa, nanti akan muncul. Nah, kebutuhan single dosis rifampicin 600 mg berapa, 450, butuhnya berapa, 300 berapa, 150 mg berapa. Nah, yang sering ada itu yang stok paling banyak kan biasanya yang 600 mg rifampicinnya. Yang paling jarang itu yang 150 mg. Nah, dari situ kita bisa melihat kebutuhan tiap dosisnya itu berapa per golongan umur. Dihitung benar-benar plus buffer 20%. Kalau misalkan tidak ada yang 150, berarti kan bisa pakai yang 300 mg. Berarti berapa tuh? Nah, dihitung dong. Kalau hanya ada 600 mg berarti berapa tuh? Ya dihitung lagi dong di situ ya, sesuai dengan cara perhitungannya. Terus selain SDR-nya, kita juga harus menyiapkan apa. Kalau misalkan tadi saya katakan hanya ada 600 mg, lah kan perlu dibelah-belah. Nah, berarti perlu menggunakan alat pembelah kaplet, atau ke lapangan membawa mortir. Mortir itu penggerus obat sekalian. Seperti itu juga saya dulu membawa seperti itu ke lapangan.
ya. Yang berikutnya, menghitung kebutuhan distribusi logistik. Nah, untuk mendistribusikan logistiknya seperti itu kan juga misalkan butuh kardus untuk membawanya, terus kantong kresek atau tempat untuk membawanya, seperti itu juga dihitung, tidak hanya logistiknya saja tapi tempat-tempat untuk membawanya juga. Yang berikutnya, kebutuhan logistik selain obat-obatan seperti misalkan air minum, misalkan kebutuhan-kebutuhan lain seperti tas, ya, makanan minuman, seperti itu juga dianggarkan sekalian logistik selain obat-obatan. Yang berikutnya, logistik yang terkait dengan pelaksanaannya seperti formulir pencatatan kemoprovilaksis kusta. Itu kan juga berarti perlu penggandaan atau biaya cetak di situ, fotokopi form 3, form 5, form 6 seperti itu. Yang harus dibawa ke lapangan form 3 paling tidak. Harus semua petugas membawanya itu karena langsung ditulis di lapangan, di tempat, di rumah warga seperti itu. Nah, yang berikutnya, formulir individu tersangka atau suspek kusta. Ini bisa menggunakan forum seperti ICF, Intensive Case Finding, forum cari bercak. Ini terutama untuk metode pendekatan partisipasi masyarakat, di mana kita menyebar itu dulu forum ke kader-kader untuk kader-kader membantu men-screening pemeriksaan lapang pandang, yaitu mengenali bercak terlebih dahulu. Nah, itu kalau ada bercak di situ kita curigai itu adalah kusta, berarti suspek kusta. Nah, berarti kan pakai forum cari bercak seperti itu. Setelah itu kan di hari yang lain lalu kita memeriksa yang suspek-suspeknya saja, yaitu menggunakan formulir pemeriksaan bercak suspek. Jadi setelah terdeteksi bahwa itu suspek kusta menggunakan forum cari bercak, berikutnya hari tertentu dikumpulkan pada tempat tertentu, ketemu nakesnya untuk di screening pemeriksaan fisiknya dengan tenaga yang kompeten. Nah, di situ pemeriksaannya menggunakan forum lagi, forum pemeriksaan bercak. Ya, kalau tadi kan forum cari bercak, lah ini forum pemeriksaan bercak. Forum pemeriksaan bercak itu maksudnya yang seperti apa? Yang satu halaman aja cukup, yang di situ gambarnya peta tubuh manusia seperti di kartu penderita, itu cukup menggunakan itu. Loh, kenapa nggak sekalian langsung aja menggunakan kartu penderita? Karena belum tentu positif gitu loh Mas. Kalau kita memeriksa bercak langsung menggunakan kartu penderita, lah kalau negatif eman-eman dong. Kartu penderita ini kan tebel, saya bikin aja satu buku itu bisa sampai 25.000 atau lebih biaya cetak bukunya, seperti itu. Karena bentuknya kan kartu penderita, namanya kartu tapi kan bentuknya buku seperti itu. Jadi sebenarnya pemeriksaan bercak kusta itu menggunakan satu lembar yang bergambar tubuh manusia, peta. Di situ kita bisa menyoret-nyoret bercaknya ada di mana, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia ternyata perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan, untuk konfirmasi, misalkan ditahan dulu ya, nanti 3 bulan lagi kita periksa lagi, barangkali nanti tanda gejalanya sudah cukup bermakna untuk menggambarkan ini benar-benar kusta atau tidak, atau butuh konfirmasi, cek PTA dulu dan sebagainya, kan jangan masuk ke kartu penderita dulu gitu loh Mas, gitu ya. Itu tolong dianggarkan. Lalu berikutnya kartu penderita, tadi yang saya katakan kartu penderita itu juga perlu penganggaran. Jadi barangkali di situ langsung nemu kasus kusta, nah itu baru masuk ke kartu penderita gitu. Yang berikutnya register kohort PB dan MB. Maksudnya ini adalah Anda harus menyiapkan laporan monitoringnya. Monitoringnya maksudnya untuk apa? Barangkali konfirmasi, oh ini dulu kontaknya siapa ya, kok ada tanda gejala kustanya ya. Lalu kita bisa lihat di situ ada berapa penderita sih yang ada di kompleks atau area atau perumahan itu. Oh, 5 tahun yang lalu ada penderita di situ namanya ABC. Rumahnya di mana sih? Apakah tetanggaan? Apakah sebelah rumahnya persis? Seperti itu kita bisa melakukan penelusuran. Untuk cross check aja sih sebenarnya buku ini disediakan. Yang berikutnya, formulir rujukan ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait suspek kusta dan tuberkulosis. Jadi kalau Anda menemukan suspek, lalu Anda membutuhkan rujukan, misalkan pemeriksaan BTA atau pemeriksaan dahaknya, ya sebenarnya ini tergantung Anda mau bagaimana nih. Apakah membawa peralatan untuk pemeriksaan BTA, mengambil sampel langsung ke lapangan pada hari itu juga, atau lah pokoknya kalau nemu dan membutuhkan cek BTA ya kita rujuk saja ke puskesmas. Mau seperti itu juga monggo, boleh-boleh saja. Tergantung lagi-lagi sumber dayanya. Apakah kaca slide-nya, bisturinya sudah Anda siapkan? Apakah kemampuan petugasnya bisa ngambil sampel? Kan tidak semua nakes bisa ngambil sampel BTA skin smear, ya kan? Nah, terus pot dahak, kalau misalnya kita menemukan suspek TB, ada batuk berdahak ya yang sudah cukup lama, apakah kita mau ngambil sampelnya langsung di lapangan atau tidak? Kalau saran dari buku ini sih ya kita kalau ke lapangan
lapangan membawa pot dahak. Nah, daripada nanti kita menunggu-nunggu beberapa hari lagi baru cek dahaknya lah, dia barangkali positif, sudah keburu menular dong, ya kan, seperti itu. Nah, lagi-lagi Anda harus melihat sumber dayanya itu seperti apa. Kalau misalkan Anda membawa ke lapangan pot dahaknya, begitu nemu suspek TB, silakan ambil ini dahaknya, lalu perlu dirujuk kan, besok membawa dahak ini ke puskesmas. Ini surat rujukannya, berarti form surat rujukannya harus Anda siapkan, rujukan ke laboratorium puskesmas. Terus misalkan suspek kusta, di situ Anda butuh pemeriksaan BTA skin smear. Apakah di situ Anda siap? Kalau misalkan siap, ya ambil sampelnya langsung di situ, lalu Anda bawa sampelnya sebagai petugas, Anda membawa sampelnya ke puskesmas juga boleh. Karena atau misalkan ini tidak bisa, tidak siap untuk ngambil sampel di lapangan, harus dirujuk ke puskesmas. Misalkan besoknya Anda harus ke puskesmas untuk cek BTA, berarti harus ada formulir rujukan pemeriksaan BTA skin smear ke puskesmas. Itu formnya harus Anda siapkan. Gitu guys. Yang berikutnya, siapkan media KIE-nya. Jangan lupa Anda ke lapangan itu sekaligus kan ada edukasi. Edukasi itu paling mudah itu menggunakan lembar balik, Mas. Enak. Itu sudah sistematis dari definisi apa itu kusta, tanda-tandanya apa, obatnya apa, dan sebagainya, efek samping obatnya apa. Itu pakai lembar balik. Kalau dulu saya masing-masing puskesmas itu dikasih 1 lembar balik. Nah, barangkali mau diperbanyak juga silakan, lembar balik. Enak itu untuk edukasi. Nah, untuk mempermudah edukasi ini paling enak ya, untuk efisiensi waktu dan tenaga kita itu melakukan penyuluhan itu tidak satu rumah ya. Kalau satu rumah kita ngomong berapa menit di situ, lalu berikutnya ngomong lagi berapa menit itu makan waktu lama. Jadi untuk edukasi bisa loh kita melakukan pengumpulan warga. Misalkan di indeks A kita mengunjungi ke sana, beberapa rumah di situ, warganya dikumpulin dulu yuk di salah satu rumah. Sini. Ini ada penyuluhan dari petugas puskesmas mau ngomong apa. Jadi sekali ngomong kita sudah ngomong kepada misalkan 10 rumah di situ. Kan enak daripada kita satu persatu seperti itu, ya. Itu. Nah, media-medianya ini juga harus Anda siapkan terlebih dahulu. Jadi ke lapangan Anda sekaligus membawa lembar balik, membawa misalkan kalender, poster, atau leaflet, atau kipas edukasi seperti itu. Yang berikutnya, logistik yang harus dipersiapkan adalah alat untuk memeriksakan sensitif atau tidaknya, atau uji sensitivitas dari bercak kusta, yaitu apa? Kapas, jangan lupa. Jadi kapas juga harus kita siapkan, distribusikan. Misalkan apalagi mau tambahan sarung tangan, seperti itu juga boleh. Jangan lupa hand sanitizer sekalian dibawa juga boleh. Seperti itu logistik-logistik yang dibutuhkan ya. Tentunya kayak tadi alat tulis juga harus dipersiapkan ya, untuk kader, untuk petugas-petugas, stop map kayak buku kayak, atau tas kayak bolpen seperti itu. Nah, terus berikutnya obatnya. Obatnya sekaligus kita bawa obat, baik obat rifampisinnya yang mau buat kemo maupun obat MDT-nya. Barangkali kita menemukan kasus yang positif di lapangan, langsung dikasih obat gitu loh. SDR beserta tadi mungkin pemecah kapletnya, mortirnya, atau penggerus obatnya sesuai dengan sediaan yang ada stoknya. Lalu beserta kartu stok rifampisin. Nah, karena kita mau memberikan obat di lapangan, gimana caranya pencatatan stok kita harus baik sesuai dengan standar kefarmasian. Maka begitu obat keluar dicatat, ya kan? Sistem manajemen stok yang baik itu seperti itu. Obat keluar langsung dicatat, obat masuk juga langsung dicatat dalam kartu stoknya. Nah, jadi jangan mengandalkan ingatan ini sudah dikasih berapa, nanti baru setelah Anda balik ke puskesmas baru dicatat, nanti akan terjadinya miss. Akan miss, nanti bingung, loh kok ini hilang sekian kemana, atau loh kok sudah keluar segini kok obatnya masih segini. Nah, gara-gara Anda tidak pencatatan langsung ya, langsung begitu obat keluar harusnya dicatat. Maka lebih baik kartu stok rifampisin juga dibawa gitu. Saat Anda ke lapangan melakukan kemoprofilaksis, Anda membawa kartu stoknya langsung update seperti itu. Gitu guys, apa sih yang harus direncanakan kita kegiatan kemoprofilaksis? Paling tidak adalah ada 3 poin itu. Data epidemiologis, lokusnya atau daerahnya beserta metode pendekatannya apa, dan yang ketiga adalah anggaran dan logistik. Semoga video ini bisa membantu Anda melakukan perencanaan dan kemoprofilaksis Anda sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.